Mukjizat ilmiah dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembahasan tentang mukjizat ilmiah dari Al-Quran, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab petunjuk, bukan buku ilmu pengetahuan. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Petunjuk ini datang dengan cara yang berbeda-beda. Bisa datang sebagai sarana penjelas, memperbaiki perilaku seseorang, memberikan berbagai fakta dan bukti, serta menceritakan kisah-kisah umat pada masa lalu. Secara umum, Al-Quran bisa disebut sebagai petunjuk untuk mengatasi kerusakan umat manusia. Beberapa di antara manusia juga ada yang peduli dengan pengetahuan. Maka dari itu, Al-Quran datang menjadi solusi terhadap segala masalah mereka. Kedua, jangan mengacu pada teori semata. Kita seharusnya lebih melihat realitas yang sebenarnya. Pengetahuan yang diperoleh melalui kajian yang bersifat teoritis selama ini kadang-kadang terbukti benar dan banyak juga yang salah. Sementara Al-Quran tidak pernah salah. Beberapa orang mencoba menafsirkan beberapa teori yang sudah terbukti jelas pada beberapa ayat Al-Quran. Jika teori ini kemudian terbukti salah, maka teori tersebut dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap Al-Quran. 3. Jangan sembarangan atau berlebih-lebihan dalam menjelaskan kandungan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh ditafsirkan berdasarkan akal pikiran manusia yang terbatas. Tidak semua ayat Al-Quran bisa dijelaskan menurut konteks ilmiah semata. Meskipun demikian, kita juga jangan mengatakan bahwa Al-Quran menolak ilmu pengetahuan. Keempat, kita harus memahami bahwa Al-Quran secara retorika dapat menghasilkan banyak penafsiran. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa tafsir ayat-ayat Al-Quran sebaiknya jangan ditulis dengan menggunakan penafsir zaman sekarang. Mari kita kembali ke pembahasan sifat kemukjizatan Al-Quran. Siapakah yang mengajari Muhammad SAW ilmu pengetahuan dan kisah-kisah tersebut? Apakah beliau SAW memiliki alat penelitian ilmiah sehingga dapat menemukan semua fakta tersebut? Apakah Rasulullah memiliki pesawat terbang dan roket yang memungkinkan beliau untuk menemukan apa yang di angkasa? Jawabannya adalah Rasulullah SAW mendapatkan pengetahuan tersebut tidak terpengaruh oleh kebohongan manapun. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita penjelasan tentang penciptaan alam semesta dari awal hingga terbentuknya. Ilmu pengetahuan pun kemudian mengakuinya. Rasulullah SAW memberitahu kita tentang cerita masa lalu, dan kini ilmu pengetahuan pun mengakuinya. Rasulullah SAW juga menginformasikan tentang masa depan dari jagat raya, dan ilmu pengetahuan pun tidak menyangkalnya sama sekali, tepat seperti yang dikabarkan. Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul, ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 67. Wahai orang-orang yang berpengetahuan, kitab yang menjelaskan pengetahuan ini ada bersamamu, yang berasal dari Allah yang maha mengetahui, maha melihat. Dia mengetahui apa yang turun ke bumi dan apa saja yang keluar darinya, apa saja yang turun dari langit dan apa-apa yang naik. Lalu, mengapa para pengusung Al-Quran tidak berpegang teguh akan hal itu?
Mengapa mereka tidak menganggapnya sebagai pembimbing dalam semua situasi dan urusan mereka? Al-Quran adalah mukjizat dan tak ada bandingannya dalam semua aspek. Ia tidak akan bisa dipalsukan baik secara bahasa maupun ilmu pengetahuan. Al-Quran juga tidak bisa dipalsukan dalam semua aspek. Itu menjelaskan bahwa Al-Quran memang dari Allah. Al-Quran persis seperti yang telah dijelaskan. Keajaibannya tak terbatas dan mengandung penjelasan untuk segala hal. Wallahu walid taufiq wassadad. Demikian mukjizat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.